Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sitadewi dari kelas 5F Informatika dengan NPM 2310631170078. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ke-8 atau pertemuan ke-12 pada mata kuliah blockchain yang diampu oleh Bapak Aji Primajaya SSI MKOM. Topik praktikum kali ini adalah membangun website HTML yang terhubung dengan smart contract menggunakan Ganache dan MetaMask. Langkah pertama adalah MetaMask dan Ganache Setup. Pertama-tama buka aplikasi Ganache, lalu pilih opsi Quick Start untuk menjalankan jaringan blockchain secara lokal. Setelah itu buka MetaMask di browser Chrome, lalu klik icon garis 3 atau menu di bagian kanan atas. Pilih yang network, lalu pilih yang add a custom network. Untuk network name-nya ini kita kasih nama get testnet. Untuk default RPC URL-nya kita ambil dari RPC server yang ada di Ganache. Kita copy, lalu kita pastekan di RPC URL MetaMask. Klik yang bagian add URL. Untuk chain ID, kita pakai 1337. Kenapa menggunakan 1337? Karena ID ini adalah ID default untuk jaringan lokal Ganache. Lalu untuk currency simbolnya kita ketikkan ETH. Setelah itu, klik Save. Langkah berikutnya adalah mengimport akun Ganache ke MetaMask. Klik bagian Account, lalu klik yang bagian Add Wallet, lalu pilih yang Import an Account. Lalu kita ke Ganache lagi, pilih salah satu address yang ada di Ganache, lalu copy bagian private key-nya. Lalu pastekan di bagian Enter your private key string here. Lalu klik bagian Import. Langkah kedua adalah harddisk setup. Pertama-tama kita harus membuat folder baru. Di sini saya membuat folder baru bernama tugas praktikum 8. Lalu di terminal kita jalankan perintah npm init mini. Perintah ini digunakan untuk membuat file package.json secara otomatis. Jika sudah, kita ke file package.json, lalu hapus bagian main untuk menghindari konflik saat setup harddisk. Setelah itu, di terminal jalankan perintah npm install min save mindev add dot enter. Perintah ini digunakan untuk menginstal harddisk versi 2 ke dalam project sebagai alat development untuk smart contract berbasis Ethereum. Jika sudah, selanjutnya menjalankan perintah npx harddisk, lalu enter. Perintah ini digunakan untuk menjalankan harddisk tanpa harus menginstalnya secara global. Lalu pilih yang create a JavaScript project. Bentar. Kenapa memilih create a JavaScript project? Karena di project ini kita akan membuat project harddisk yang menggunakan JavaScript untuk script deploy, konfigurasi, dan testing. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat file kontrak simple storage di dalam folder kontrak. Ini kita hapus file log.sol-nya. Lalu kita buat file baru bernama simple storage.sol. Selanjutnya, file simplestorage.sol diisi dengan kode sebagai berikut. Bagian ini digunakan untuk mencantumkan license identifier yang wajib dicantumkan pada Solidity. Line 3 menandakan bahwa kontrak ini menggunakan Solidity dengan versi 0.8.7 atau yang lebih baru. Line 8 adalah bagian deklarasi kontrak bernama simple storage. Line 9 mendeklarasikan variabel favorit number yang bertipe UN256.
Line 11-14 adalah struktur data people, di mana setiap people memiliki angka favorit atau favorite number dan memiliki nama atau name. Line 16 adalah array people yang digunakan untuk menyimpan banyak data orang. Terdapat kata kunci public sehingga Solidity otomatis membuat getter untuk array ini. Line 18 adalah mapping. Line 20-22 adalah fungsi store atau function store yang digunakan untuk menyimpan angka baru ke variabel favorit number. Line 24-26 ada function retrieve yang digunakan untuk mengembalikan nilai favorit number. Line 28-31 ada function add person yang digunakan untuk menambahkan orang baru dan menyimpan ke mapping. Selanjutnya, kita akan mengompile file kontrak simplestorage.sol dengan perintah npx further compile, enter. Perintah ini digunakan untuk mengcompile smart contract yang ada di folder kontrak menjadi bytecode dan API, sehingga smart contract siap untuk dideploy atau diintegrasikan ke website. Selanjutnya adalah tahap deploy. Di sini kita akan membuat file deploy.js pada folder test. Kita hapus si folder log.js-nya. Lalu kita buat file baru bernama deploy.js. Lalu isi file deploy.js dengan kode berikut. Line 4 ini digunakan untuk mengambil library ether.js dari Hardhat. Line 6 digunakan untuk membuat fungsi main yang bersifat asing karena proses deploy membutuhkan waktu asinkronus. Line 7-9 digunakan untuk mengambil blueprint atau kontrak dari file Solidity bernama simplestorage.sol yang sudah di-compile. Simple Storage Factory adalah kelas yang dapat digunakan untuk membuat atau mendeploy kontrak di blockchain. Line 10 digunakan untuk memberitahu di terminal bahwa proses deploy sedang berjalan. Line 11 digunakan untuk menjalankan deploy kontrak ke jaringan. Line 12 digunakan untuk menampilkan alamat kontrak atau kontrak address tempat kontrak disimpan di blockchain. Line 16-21 digunakan untuk main execution block. Jika sukses, maka akan menjalankan proses exit 0 dan keluar program tanpa error. Jika gagal, akan tampil error lalu mengeksekusi kode proses exit 1. Sebelum mendeploy, di sini kita harus mengatur default network dan network yang kita gunakan pada file hardhat.config.js. Di sini kita tambahkan default networknya, nama Ganache, lalu networknya Ganache, URL-nya kita ambil dari RPC server Ganache, kita pastekan. Lalu account-nya kita ambil dari private key address pertama, yang sama dengan MetaMask tadi. Kita pastekan di sini. Chain ID-nya kita pakai 1337, sama seperti yang di MetaMask. Selanjutnya kita akan mendeploy file deploy.js dengan mengetikkan perintah npx hardhat dan deploy.js, enter. Perintah ini digunakan untuk menjalankan script deploy yang berisi kode untuk mendeploy smart contract. Jika sudah keluar output seperti ini, tandanya file deploy.js sudah berhasil di-deploy. Langkah ketiga adalah membangun interface Simple Storage dengan website HTML. Pertama-tama,
Di sini kita harus membuat folder baru yang terpisah dari folder harddisk sebelumnya. Beri nama folder tersebut sebagai web3. Lalu di dalamnya buat sebuah file bernama index.html. File ini nantinya akan digunakan sebagai antarmuka atau interface untuk menghubungkan website dengan smart contract simple storage. Lalu isi file index.html ini dengan kode berikut. Kode ini memuat struktur dasar HTML. Di line 8, ini digunakan untuk memuat file JavaScript script.js yang nanti akan berisi logika untuk connect ke MetaMask, memanggil fungsi store, dan fungsi retrieve, serta menggunakan ABI untuk interaksi dengan smart contract. Lalu ada bagian style atau bagian CSS untuk mengatur tampilan website. Selanjutnya ada bagian title yang bertuliskan favorite number. Line 78 digunakan untuk tombol Connect MetaMask. Tombol ini nantinya akan dipakai pengguna untuk memberikan izin ke website untuk terhubung ke MetaMask. Setelah connect, tombol teks akan berubah menjadi connect. Line 80 akan menampilkan input number, tempat pengguna untuk memasukkan angka yang akan dikirimkan ke smart contract. Di line 82 dan 83 ada tombol store dan retrieve. Tombol store akan memanggil fungsi store di smart contract. Retrieve akan memanggil fungsi retrieve di smart contract. Selanjutnya, install ekstensi Live Server di VS Code. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal. Live Server ini digunakan untuk menjalankan file HTML secara lokal, sehingga website nanti dapat otomatis terreload dan dapat digunakan untuk menguji koneksi antar HTML, Web3, dan smart contract. Jika extension Live Server sudah terinstall, kita dapat melihat tampilan index.html ini di browser dengan mengklik Go Live di bagian kanan bawah. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat file script.js pada folder web3. Isikan file script.js dengan kode berikut. File script.js ini digunakan untuk menangani logika interaksi antara website dengan smart contract. File ini nantinya akan berisi kode JavaScript untuk menghubungkan halaman HTML dengan jaringan blockchain melalui MetaMask. Line 1-2 ini digunakan untuk import library dan konstanta. Line 4-8 digunakan untuk mengambil elemen DOM yang digunakan untuk menghubungkan elemen HTML ke variabel JavaScript agar bisa dipakai saat tombol diklik. Di line 10 ini adalah fungsi untuk connect ke MetaMask. Fungsi ini akan meminta izin MetaMask agar website boleh untuk mengakses akun, menandatangani transaksi, serta berinteraksi dengan blockchain. Tombol akan berubah menjadi connected, yang menandakan bahwa user sudah terhubung atau terkonek. Di line 25 ada fungsi retrieve. Di bagian ini akan memanggil fungsi retrieve dari smart contract dan mengambil favorit number yang tersimpan, serta membuat provider yang mengambil data blockchain melalui MetaMask. Lalu di line 39 ada fungsi store untuk menyimpan favorit number. Di line 55-59 ini digunakan untuk menghubungkan button ke fungsi-fungsi yang ada, di mana ketika mengklik submit favorite number akan menjalankan fungsi store, lalu jika mengklik get favorite number, maka akan menjalankan fungsi retrieve, dan jika klik connect MetaMask, maka akan menjalankan fungsi connect.
Selanjutnya, kita akan membuat file constant.js pada folder webtrip. Isi file constant.js dengan kode berikut. File constant.js ini digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti ABI dan alamat smart contract. File ini akan membantu agar script atau file script.js dapat mengakses data kontrak tanpa harus menuliskan langsung di dalam kode. Bagian pertama pada file ini adalah bagian export ABI. Bagian terakhir dari file constant.js ini adalah bagian export contract address. Di bagian export contract, ini kita akan mengekspor kontrak hasil dari deploy file deploy.js. Kita pastikan ke bagian export kontrak pada file constant.js di folder webtrip. Setelah itu kita akses kembali index.html-nya di browser Chrome. Lalu kita coba connect ke MetaMask dengan mengklik tombol Connect MetaMask. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Jika muncul pop-up seperti ini, kita connect saja untuk mengkonekkan index.html dengan MetaMask. Lalu tombolnya akan berubah menjadi bertuliskan connected. Lalu kita coba klik bagian get favorite number. Ini akan menghasilkan angka 0 karena kita belum menginputkan atau memasukkan angka apa-apa ke bagian favorite number. Lalu kita coba inputkan angka di dalam inputan enter your favorite number. Kita coba masukkan angka 7, 4, lalu submit. Nanti akan muncul pop-up MetaMask lagi yang berisikan detail transaction request. Ada network, request from, interacting with. Di bagian ini kita confirm aja. Lalu kita klik get favorite number lagi, maka favorite numbernya akan berubah menjadi angka yang kita inputkan di dalam kolom enter your favorite number sebelumnya. Sekian video dari saya mengenai penjelasan praktikum ke-8 atau pertemuan 12. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.